paling liar ini kalau di lintas Jawa. Ya mulai berat tarikan rasanya. Kayak di dunia fantasi apa gimana lo rasanya nih. Selamat pagi dari kota Yogyakarta. Tadi saya nginep di ini ya, Red Door Plus Syariah near stasiun ini Lempuyangan. Nah, dari sini ini dekat banget teman-teman dari stasiun Lempuyangan buat teman-teman yang turun dari Jogja ya. Turun di Jogja. Tepatnya di stasiun Lempuyangan bisa tuh nginep di Red Doors ini. Itu yang tadi Bang Bil nginep. Enak kamarnya luas, kemudian kasurnya juga ya luas tuh, kasurnya tuh lebar, tipe size yang queen bed kayaknya itu. Kemudian ada entertainmentnya, ada TV ya, TV-nya juga bisa Netflix, tapi saya udah nggak nonton TV teman-teman. Semalam itu udah nyampe langsung turu aja kan. Udah lemes, udah mau istirahat lah rasanya. Ya kamar mandinya bersih teman-teman, bersih, luas, ada showernya, air panasnya juga mantep, bisa diatur ya. Dan oh ya teman-teman, untuk penginapannya itu kan penginapan Red Door ini ya, syariah. Jadi ini buat info aja nih buat teman-teman yang mungkin datangnya itu sama suami istri ya, berpasangan suami istri, itu harus ada bukti buku nikahnya teman-teman. Nah ini banyak orang yang sering istilahnya kecele gitu loh, nggak tahu gitu ya, tiba-tiba datang kemudian nggak bawa buku nikah, nggak ada minimal kakak gitu ya buat menunjukkan kalau teman-teman udah sah gitu. Nah itu biasanya langsung ditolak tuh kalau datangnya berpasangan. Saya sering nemuin di review-review Google itu banyak tuh ya kayak gitu ya, udah datang malam-malam kemudian mau istirahat nggak bisa masuk karena nggak ada bukti buku nikahnya. Nah itu ya teman-teman ya, sekedar tips dari saya buat ngingetin aja sih sebenarnya. Dan sebelum berangkat ya Bang Bil mau cari sarapan dulu ini. Udah Bang Bil cari di Google Map nih, udah tembak langsung ke bubur ayam. Karena pagi-pagi paling enak tuh makan bubur ayam kalau saya teman-teman. Kalau makan yang berat-berat nih siangnya langsung sakit perut, mules-mules. Bubur ayam kan pas ya, porsinya banyak juga, nggak banyak amat ya. Oke langsung aja kita caw bubur ayam Cirebon. Oke, sudah penuh bensin, sama juga dengan Bang Bil nih ya, udah makan tadi, udah kenyang, sama-sama kenyang. Jadi kita lanjut lagi perjalanan kita. Tadi teman-teman di pom bensin ya Bang Bil udah ngisi Pertamax, itu isi 50.000, pas 50.000. Dan itu pengisian BBM yang kedua kita ya dari Kota Malang. Jadi totalnya segini nih ya, Bang Bil tampilkan saja. Dan kemudian Bang Bil tadi sebelum isi bensin udah makan juga nih. Tadi nyari bubur ayam kan ya, bubur ayam Cirebon, nggak taunya tutup bubur ayamnya. Aduh. Terus jalan-jalan sebentar gitu kan ya, maju-maju dikit ada kupat tahu kan. Kupat tahu Pak Min namanya. Terus ya udah Bang Bil berhenti aja gitu kan ya, Bang Bil mampir makan, ternyata lumayan enak ya kupat tahu di Jogja ini. Dan jujur aja teman-teman, ini baru pertama kalinya Bang Bil makan kupat tahu asli Jogja ya. Mungkin itu yang dinamakan kupat tahu Magelang mungkin ya. Karena kuahnya nih agak beda. Karena kuahnya itu ini ya agak manis rasanya tuh. Manis, terus ada kayak rasa cuka-cukanya gitu. Kemudian ya ada toppingnya ya kayak toge, kemudian sayur kolnya, ada tahunya dengan kupatnya pasti ya karena judulnya kan kupat tahu. Dan enak. Untuk harganya itu murah teman-teman, hanya 12.000 ya, udah dapat porsinya segunung tadi itu.
recommended. So kita lanjut lagi teman-teman ke destinasi kota kita berikutnya. Untuk hari ini Bang Bil ini ya targetnya tuh langsung ke Tasikmalaya teman-teman. Tadinya Bang Bil nih mau langsung ke Jakarta ya teman-teman ya, cuman karena kita akan lewat jalur selatan ya, jadi agak jauh. Wow, lumayan jauh ya kalau jalur selatan itu hitungannya daripada Pantura. Jadi Bang Bil langsung aja ke Tasikmalaya dulu, dan tadinya juga Bang Bil mau ke Bandung sebenarnya. Langsung ke kota Bandung aja gitu kan, yang nginep semalam, tapi karena udah biasa teman-teman nginep di kota Bandung ya. Mungkin teman-teman semua kalau yang ke Jawa Barat pasti kan ke Bandung gitu ya, termasuk Bang Bil. Bang Bil udah lumayan sering lah ke Bandung. Dan Bang Bil juga sekarang ini kan berhubung belum pernah ke Tasikmalaya, pengen nyobain deh nginep di Tasikmalaya sehari gitu ya. Sekalian kita lihat-lihat di kota Tasikmalaya ini seramai apa, ada apa aja nih ya kuliner-kuliner di Tasikmalaya. Kita jauh aja langsung ke kota Tasikmalaya. Untuk jarak tempuhnya ke kota Tasikmalaya ini sekitar 295 km teman-teman. Dengan waktu tempuh kita tempuh sekitar 6,5 jam ya. Ini 6 jam 23 menit. Jadi oke, lumayan panjang perjalanan kita hari ini. Dan nanti kita mungkin mampir-mampir dulu ya, pasti ya makan-makan dulu atau ada tempat yang asik gitu ya buat foto-foto, pasti jadi lebih lama waktu tempuhnya. Untuk suasana di kota Jogja ini lumayan padat ya teman-teman. Ini jam 9:30. Lumayan padat, lumayan ramai, tapi ya nggak seramai-ramai amat sih sebenarnya ya. Biasanya Jogja nih kalau ramai kalau musim liburan aja. Kalau liburan nih ya kota-kota apa ya, salah satu kota dengan destinasi lumayan banyak destinasi di Jogja ini ya. Apalagi kalau anak-anak sekolah itu pasti nih langganan liburan, langganan study tour. Dan biasanya ya kalau anak sekolah itu study tour tuh pasti kalau nggak ke Jogja ya ke Bandung. Langganannya study tour anak-anak sekolah itu pasti ini. Kalau nggak Jogja, Bandung, Jogja, Bandung. Atau kalau yang mau lebih jauh ya ke Malang atau Surabaya. Tapi kalau di sekitaran Jawa Barat ya ke sini nih rata-rata ya. Ke Malioboro, ke Candi juga ya, Candi Prambanan tuh atau Borobudur. Langganan deh pasti. Untuk jalur dari Yogyakarta sampai ke jalur selatan ya, ke arah Kebumen ini jalurnya luas dan mulus. Tuh ya depan tuh pada speeding orang-orang. Yang motornya cc besar mah ayo-ayo aja ya, gaskan terus, di atas 100 pun nggak masalah. Tapi Bang Bil tetap jaga kecepatan aja di 80 teman-teman. Kita cari aman sekalian ya menikmati suasana wilayah Yogyakarta. Ini mungkin udah masuk kabupatennya ya, udah keluar dari kotanya. Karena kalau udah masuk di luar dari wilayah administrasi kotanya nih udah mulai ini nih, banyak sawah-sawah, kebun jagung, ya kanan kiri juga sama aja. Oh, di depan apa nih? Ada pembangunan jembatan. Oh, ini jembatan apa ini ya? Lumayan terkenal nih, saya tahu nih jembatannya, tapi nggak tahu namanya. Jembatan gantung apa ini? Bagus ya jembatannya, luas, ada 3 loh, 3 jembatan sekaligus melewati sungai itu, sungai apa ya, Bengawan Solo mungkin ya. Itu di depan ada oh ya terminal bus Wates. Kalau teman-teman yang ke Kulon Progo ya mungkin
ke turunnya kalau naik bis di sana itu terminal bus Wates. Kayak motor gede gitu asik ya. Apalagi tasnya tas ini kok banyak tuh. Belakang 2, kiri 1, kanan 1, berdua ya suami istri kayaknya tuh. Tasnya juga tas Motowolf, sama kayak tas saya ini, tas ransel saya Motowolf, warnanya juga sama. Cuman bedanya kalau saya ya itu tas ransel, kalau yang depan ini tas ini apa? Namanya tas duffel bag ukuran 40 liter. Kalau tas belakang saya ini ya teman-teman ya, ini pakai tas mereknya Rhino-Walk. Nah, tas Rhino-Walk ukuran 20 liter. Oke lah, cukup lah ya, 20 liter juga lumayan besar, apalagi kan saya juga cuma sendiri. Isinya ya cuma buat baju-baju, kemudian ada apa ya, peralatan mandi, dan biasa ya stop kontak juga saya bawa. Karena tadi di hotel itu stop kontaknya cuma satu teman-teman, colokannya itu. Nah itu ya, buat jaga-jaga saya selalu bawa stop kontak cadangan. Jadi bisa sekali ngecas bisa 2 charger. Apalagi saya kan juga HP ini ada 2 teman-teman. Satu HP buat Google Maps, satu juga HP utama saya. Nah terus kemudian ini juga ya buat kamera juga, ini kamera kan juga butuh ngecas saya. Ngecas kamera, ngecas mic gitu kan. Kalau cuma satu colokan, satu charger doang gantian-gantian kan males ya rasanya. Jembatan kereta ya, ada kereta ya sekitar sini. Oh atau ini kali apa, kereta komuter lain ya, yang dari bandara Yogyakarta YIA ke Jogja kotanya. Kalau saya nggak salah tuh ada stasiun keretanya itu dari bandara ke kota Jogja ya. Nah itu ya, masuk ke Yogyakarta International Airport. Ini tuh megah gitu ya, Yogyakarta International Airport. Walaupun agak sepi gitu dari luar tuh ya. Tapi megah kelihatan dari luar tuh, dari depan. Kita udah di ini nih teman-teman ya, Jalan Raya Dendles, sekitar selatannya Kebumen. Wah, ini sebelah kiri ini wilayah pantai nih ya, harusnya pesisir pantai, banyak wisata-wisata pantai. Dan di sini jalanannya lurus terus ya, pas sampai ke ujung sana nih daerah apa ya, setahu saya daerah Petanahan ya. Sampai sana lurus saja. Tapi kayaknya kalau di sini nggak kelihatan ininya ya, nggak kelihatan pantainya. Sebelah sana ketutupan pohon-pohon kelapa nih. Beda kalau di daerah Pantura gitu ya, itu kan kita jalan raya, pinggirnya udah laut, kelihatan lautnya jelas. Tapi kalau di sini terpisahkan daratan. Masih ada rumah-rumah, kebun-kebun ya, kebun kelapa tadi masih banyak. Jadi pesisir pantai selatannya ini kurang terlihat. Apa kita mampir dulu kali ya? Ke salah satu pantai di pantai selatan ini kayaknya asik deh. Tapi pantai apa ya? Kita lihat-lihat dulu deh. Mungkin ada yang asik. Boleh lah kita melipir-melipir dulu sekalian istirahat sebentar. Walaupun ini baru jam berapa ini? 10:30. Baru 1,5 jam sih Bang Bil riding, belum ada capek-capeknya ini. Masih semangat. Pantai Roro Inten. Kita coba kali ya. Penasaran. Kita blusuk-blusukan. Asal blusukannya jangan ke gorong-gorong ya. Mantep nih teman-teman. Ada pohon cabe sebelah kiri. Ini pohon singkong sama apa tuh sebelah sana nggak kelihatan. Luas banget ya. Kanan sawah, kiri apa ini? Sawah juga apa tambak ini ya? Mantep nih. Kelihatannya sepi ya tapi di sini. Wah, udah langsung pantai ya. Berarti emang nggak bayar kali ya. Mantap nih, Pantai Roro Inten.
Sepi banget teman-teman di sini. Warung-warung nggak ada yang buka. Oh, keren. Tuh ada motor di sana, motor siapa itu ya? Mantap nih, di sini ada saung-saung juga ya teman-teman. Ada motor tapi nggak ada orang ya. Keren ya. Pasir. Oh, tuh ada orang mancing itu di sana. Nggak bisa ya sini. Sini aja teman-teman. Motor sampai sini, coba kita lihat ke sana. Nih. Ada perahu-perahu nelayan. Ombaknya gede di sini, menggulung-gulung. Oh, mancing mania. Mantap. Pelan-pelan, tarik capek ah. Banyak loh ternyata yang pada mancing-mancing di sini. Keren. Pantainya sepi nih teman-teman. Ini mancing ikan, ada apa ya ikan di sini? Apa nggak ke bawah ombak ikannya? Tapi kalau di pantai selatan ini nggak bisa berenang ya, karena ombaknya gede. Karena ini kan langsung mengarah ke ini apa namanya, ke samudra ya, Samudra Pasifik. Mantap. Beda kalau pantai Pantura, dia kan mengarahnya ke perairan dalam ya, perairan Indonesia. Jadi ombaknya ya nggak terlalu besar. Kalau di sini besar nih. Makanya kan ada legenda Nyi Roro Kidul. Itu salah satunya karena ombaknya besar dan nggak boleh pakai baju hijau karena bajunya itu nyaru sama air, warnanya agak ke hijau-hijauan gitu. Sana aja nih, asik nih kayaknya. Ada tanaman teratai di sini loh. Asik nih. Pantainya luas, tuh ada spot-spot foto nih ya, yang mau foto-foto dekat perahu kecil nih, perahu nelayan. Sini juga nih teman-teman bisa istirahat. Tapi agak kotor ya sayangnya nih. Tai curut. Kalau dibersihin bagus nih. Kita sambil santai-santai. Asik nih ya. Selonjoran kaki di sini. Lihat teburan ombaknya. Sip, kita ambil foto dulu lah. Nggak lengkap ya rasanya kesini nggak ambil foto. Oke, kita lanjut lagi. Mantap nih, pantainya asik. Udah gitu apa? Kesini nggak bayar. Gratis-gratis aja. Nggak tahu ya, mungkin ini pantai baru. Mantap nih, pantainya udah gratis. Banyak saung-saung. Ombaknya itu kelihatan luas ya, besar. Terus ada orang mancing-mancing, itu mancing ikan. Ada kali ya ikannya tuh di antara ombak-ombak besar itu. Juga nih ada sampan-sampan. Ada tanaman bakau juga. Akar tanaman bakau ini panjang-panjang ya. Mantap nih. Oke, kita bergabung lagi di Jalan Dendels. Perjalanan kita agak terhambat nih ya, karena ada pemotongan pohon. Suara gergaji mesinnya keren deh. Rong 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 rong. Kayak mesin 2 tak. Nah, di sini ya tadi Bang Bil lewat ada perbatasan, kalau ke kiri itu ke arah Karangbolong, kalau ke kanan ke arah Kebumen Kota. Nah, ini Bang Bil lewat arah sini ya, Kebumen Kota. Jalannya bagus banget nih. Ini beton ya. Tapi karena beton gini siang hari ini kan mataharinya kan mantul ya.
cahayanya jadi kelihatannya panas banget. Asli deh. Dulu saya pernah lewat sini nih, jalannya masih aspal nih teman-teman. Udah lama ya, udah sekitar berapa ya? Apalagi waktu itu pas lebaran mudik, saya kan lewat selatan ya. Itu rame banget di sini nih. Banyak pemudik-pemudik mobil, motor ya. Yang lewat jalur selatan, jalur Nagrek. Wah, pasti ketemunya di sini nih rata-rata nih. Kalau mereka mau ke daerah Kebumen, Purwokerto atau ke Jogja langsung ya dari arah Bandung, wah rame nih lebaran kan kalau di sini. Banyak pemudik-pemudik yang istirahat, yang sama keluarganya ya, mobil-mobil yang bawa barang-barang di atasnya tuh ya, pasti ya kalau lebaran tuh umpel-umpelan barangnya di atas mobil pakai terpal diiket-iket. Wow, vibes lebaran tuh ngena banget ya kalau ada mobil-mobil gitu. Di sini ini banyak ini ya teman-teman nih, sate ambal. Dari tadi saya nemuin lewat ini sate ambal semua isinya, sate ayam ambal. Ambal tuh apa ya? Apa nama daerah sini namanya daerah Ambal mungkin? Nggak tahu juga deh. Ini lagi nih, warung sate ayam khas Ambal. Ambal semua ya. Apa bedanya sate ayam biasa dengan sate ayam Ambal, teman-teman? Nah, ini ya, kita mulai belok kanan mengarah ke utara lagi. Setelah panjang banget ya, ternyata itu jalur selatannya Kebumen nih. Jalan Dendles. Sekarang kita mengarah ke utara, ke arah Kebumen. Nah, bertemu lagi dengan marka garis kuning, artinya kita sudah bertemu lagi dengan jalan nasional dari Kebumen ya. Ini di daerah Kebumen menuju Tasik. Di sini udah mulai ini ya, rintik-rintik kecil gerimis. Aduh, jangan hujan deh pokoknya. Awannya juga di depan sana nih ya, udah mulai abu-abu. Agak mengkhawatirkan sebenarnya. Masih ini ya, belum capek nih. Mungkin sejam lagi atau 2 jam lagi kita cari Indomaret atau masjid sekalian ya, biar bisa tidur-tiduran. Emang tempat istirahat paling enak tuh kalau di jalan di masjid, teman-teman. Apa ya, lebih adem, terus enak, kita bisa rebah-rebahan, tidur-tiduran gitu kan ya. Apalagi kalau habis sholat gitu kan ya, itu kan kita kan habis wudhu kena air tuh seger lagi. Wah, habis itu siap untuk jalan lagi, melanjutkan perjalanan. Habis ini kita masuk kota mana nih ya, nggak tahu Bang Bil. Dan sekarang ini ada di daerah mana nih, ada tulisannya nggak ya? Gombong, Jalan Yosudarso. Selamat datang Banyumas Satria. Oh, ini daerah Banyumas apa ya? Saya kurang hafal teman-teman, daerah Jawa Barat. Padahal saya sendiri orang Jawa Barat, orang Jakarta gitu kan ya. Tapi terlalu lama di Malang jadi lupa rute-rute kota di sekitar Jawa Barat sini, apalagi selatannya. Kalau utaranya sih saya masih hafal ya, karena tiap tahun juga mudik gitu. Kalau selatannya jarang saya lewat sini. Ada apa nih ya, perbaikan jalan mungkin ya, atau pasar. Biasanya kalau udah masuk kota-kota gini macetnya nih, kalau nggak perbaikan jalan ya pasar. Oh iya, betul kan, perbaikan jalan depan resor kota Banyumas. Oh, mantep nih, dicor ya, di beton, tinggi juga betonnya, tebel. Emang harus diperbaiki sih ya, ini sebelah kanan jalannya juga kayak gini. Bergelombang. Nah, di depan, selamat datang di Kabupaten Cilacap. Setelah berapa jam nih ya? Ini jam 12:30 siang. Berarti sekitar 3-4 jam ya, kita sampai juga di Kabupaten Cilacap. Ini belok kanan. Iya. Kalau kanan itu ke Cilacap ya teman-teman ya, sepertinya ke dalam kotanya.
Dan kalau Bang Bil nggak salah Cilacap itu ada di ujung selatannya gitu. Dia agak misah sedikit gitu loh. Agak di ujung nyerong gitu apa letak kota Cilacap ini. Dan di sana juga denger-denger pantainya bagus ya di Cilacap, daerah Cilacap dekat ini juga apa ya? Dekat Nusa Kambangan ya Cilacap ini. Di depan nih tiba-tiba ketemu jembatan bagus nih. Besar ya jembatannya. Sungainya juga luas. Mantap nih. Sungai apa ya kalau di sekitar sini? Apa sungai Serayu kali? Nggak tahu juga saya. Nah itu di depan agak mengerikan lagi teman-teman. Mendungnya rata lagi. Ini sih udah alamat hujan. Oke teman-teman, kita berangkat lagi. Tadi Bang Bil udah isi bensinnya nih di SPBU Wangon namanya, daerah Banyumas kali ya ini. Tadi isi 50 pas, 50 full penuh. So ini udah pengisian kita yang ketiga ya teman-teman, dari Kota Malang sampai sekarang ini. Untung aja ya pas hujan langsung ketemu masjid. Ini namanya Masjid Wil Prompong, daerah nggak tahu ya ini masih Banyumas atau mana. Masjidnya kosong, bukan ya Banyumas ternyata. Bukan waktu sholat ya, ini jam 1:21 setengah 2. Oke sebentar aja di sini langsung pakai jas hujan kita berangkat. Jadi tadi tuh di dalam sekolah penuh banget mobil tuh. Dinginnya Banyumas hujan. Yang ditakutkan ya dari tadi Bang Bil itu hujan ternyata terjadi juga. Tapi ya udah santai aja ya, kita nikmati aja. Lagi pula kalau hujan kan ini emang nggak panas, adem. Tapi ini di daerah dataran tinggi ya teman-teman ya, ini mulai naik turun. Ini menuju, sepertinya kota selanjutnya ini menuju Banjar, kota Banjar. Jalannya agak nikung-nikung, berkelok-kelok, dan ditemani dengan hujan, rintik-rintik hujan. Men ya, bubaran anak sekolah pada nyeker. Takut sepatunya basah. Tuh kayak pada nyeker. Kalau sepatunya basah gimana besok sekolah lagi ya kan. Apalagi sekolah kan pulang sore berangkat pagi kan. Iya kalau kering gitu ya, kadang sampai rumah sepatu lupa dikeringin, dari taruh gitu aja besok paginya lembab. Jadi inget zaman sekolah dulu. Di sini banyak ini ya, pohon-pohon apa ini? Pohon jati kayaknya bukan deh. Makin mendekati kota Banjar makin deras hujannya. Deras banget ya. Untung aja nih ya Bang Bil pakai sarung tangan. Ini sarung tangan khusus buat hujan teman-teman. Tapi bukan berarti anti air ya. Ini rembes juga tapi lumayan biar nggak dingin. Dan hujannya ini kalau deras nyelekit. Apalagi kalau kita jalan agak ngebut gitu ya. Kayak kena jarum ini apa, akupuntur.
Paling nanti kalau hujannya udah selesai ya sekalian copot jas hujan Bang Bil ya copot ini juga sarung tangan karena ini kan basah ya. Nggak tahu deh ini apa hujannya sampai mana, sampai kapan, apakah sampai Tasik? Wow, apa nih? Ada sedikit genangan air yang lumayan dalam. Ini apaan ini? Ramai banget masuk ke sini. Oh, SMA, SMP. Orang tuanya pada ini apa? Jemput anaknya pakai mobil. Imbasnya macet ke belakang. Mungkin yang biasanya naik motor gitu ya orang tuanya langsung jemput anaknya pakai mobil. Jadi tadi tuh di dalam sekolah penuh banget mobil tuh. Sebelah kanan apa nih? Megah banget. Masjid Zikir apa sih? Aduh nggak kelihatan lagi ya. Gede tuh ya masjidnya, kayak apa ya? Kayak istana gitu, kayak kerajaan. Mantep tuh. Rupanya di daerah sini juga ada ini apa agak kabut. Tipis-tipis gitu kabutnya. Daerah nggak tahu nih ya, daerah Banjar atau sebelum Banjar. Dari tadi ya udah kayak gini aja nih, hijau-hijau kanan kiri, ada beberapa bangunan toko tapi itu jarang-jarang ya. Izin banget. Angkutan apa nih, beras nih, kelas kakap. Nggak main-main. Nah itu apa, semuanya langsung dibawa, diborong ya itu. Itu harusnya bisa 2 mobil itu ya, tapi dipaksa jadi 1 mobil. Sebelah kanan kabutnya lumayan tuh, nutupin sawah. Kiri juga sama, tebal. Jarak pandang juga agak sedikit berkurang, tapi masih oke ya, masih bisa dilihat. Untuk waktunya masih 1 jam lagi, 1 jam 17 menit. Tadinya Bang Bil mau berhenti gitu ya, makan dulu. Ini belum makan asli deh, dari makan tadi sih, makan pagi kupat tahu ya jam 9. Sekarang nih udah jam berapa nih? Belum buka jam dari tadi. Jam 2:40. Udah keskip makan siang. Oke lah, nanti aja di Tasik langsung kita cari apa ya enak ya, anget-anget gitu ya, soto apa pokoknya nasi lah yang penting. Akhirnya teman-teman kita masuk di Jawa Barat. Tadi masuk di perbatasan Gapura Jatim ya. Bang Bil nggak sadar udah blep gitu, jadi nggak kurang kerekam kameranya. Oke, kita masuk di perbatasan Jateng dengan Jabar ya. Kita masuk di wilayah Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan masuk ke Kota Banjar. Welcome alun-alun Kota Banjar. Sampai juga di Kota Banjar. Tapi tujuan Bang Bil bukan ke Banjar ya. Masih lanjut ke Tasikmalaya. Begitu masuk wilayah Kota Tasik teman-teman, macet parah. By the way, selamat datang di Kota Tasik. Akhirnya Bang Bil sampai juga nih ya di tujuan terakhir hari ini. Kita jeda dulu ya untuk pulang kampung ke Jakartanya. Bang Bil mau istirahat dulu di Kota Tasik. Ini diguyur hujan 2 jam nonstop loh, dari setelah kabupaten ya. Bisa nggak ini? Iya teman-teman, 2 jam kita diguyur hujan
setelah setelah Kebumen terus Banyumas ya. Tuh hujan terus sampai sekarang nih di wilayah kota Tasikmalaya. Betul ya kata Bang Bil tadi, pas di sebelum hujan tadi tuh awannya ini apa rata gitu, mendungnya rata lagi. Waduh, udah mencurigakan tuh ya awan mendung rata gitu. Nggak taunya bener ini hujannya juga rata. Ya, apalagi nih macet parah nih, apa ini? Banjir kali ya? Masa ya ada banjir? Belok kiri. Untung Google ngarahin belok kiri ya. Oke. Nggak tahu lah itu macet apa ya di depan sana. Gila itu macetnya. Ada 1 kilo kali itu tadi. Dan oke teman-teman, ini Bang Bil langsung aja ya mengarah ke penginapan. Untung aja ini ke Tasik dulu. Kalau langsung ke Bandung nih masih jauh perjalanan lumayan. So oke, habis ini Bang Bil juga mau isi bensin pastinya. Bensin sisa 3 bar nih. Lumayan habis terpakai. Mungkin aduh males ya sekarang ini hujan-hujan gini ngisi bensin ngantri, apalagi ya jam orang pulang kerja ini jam 3.59 pas jam 4. Dan oke, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video Bang Bil silahkan like and subscribe, dan kalau ada pertanyaan, saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita let's go.